Terkenal karena pandangannya tentang minat atau interest. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan minat adalah orientasi dasar yang berakar dalam kondisi fundamental khusus dari reproduksi yang mungkin dan kelangsungan hidup spesies manusia, yaitu kerja, karya, dan interaksi. Ini pemikiran dari Hannah Arendt, kerja, karya, dan interaksi. Sebagai contoh misalnya, sesuatu yang diminati atas dasar panca indera adalah kesenangan dan kegunaan, sedangkan yang diminati atas dasar penalaran adalah masuk akal. Jadi dari hal yang menyenangkan bisa muncul kecenderungan untuk sesuatu yang baik dan masuk akal. Tetapi mengapa minat dimasukkan ke dalam hermeneutik? Habermas mengatakan pengetahuan dan minat itu pada dasarnya adalah satu. Keduanya berpadu dan berbaur dan menjadi satu dalam bahasa yang kita pakai. Jadi berpengetahuan itu karena minat. Lalu minat itu karena apa? Ya karena keadaan juga. Keadaan si manusia tersebut. Menurut Habermas, ada 3 jenis ilmu pengetahuan yang masing-masing berhubungan dengan jenis-jenis interest atau minat. Minat instrumental atau mekanis, menguasai ilmu-ilmu pengetahuan analitis empiris. Minat praktis, mempengaruhi ilmu pengetahuan hermeneutik sejarah. Dan minat dalam emansipasi berhubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan kritik atau ilmu pengetahuan sosial kritis. Jadi ada minat instrumental mekanis, minat praktis, dan ada minat dalam emansipasi. Sasaran yang hendak diketahui oleh ilmu-ilmu pengetahuan sosial kritis adalah hubungan-hubungan yang beku karena penerapan suatu ideologi tertentu. Hubungan-hubungan ini dapat ditransformasi melalui kritik. Nah, sesuatu kebekuan itu harus dikritik. Kiranya hal inilah yang dimaksudkan dengan minat di dalam emansipasi. Anehnya minat ini justru bersifat self-reflection. Habermas ingin melacak kembali pengalaman refleksi yang telah hilang atau terlupakan. Nah, refleksi, biar kita tidak beku, tidak bodoh, tidak banal, maka harus merefleksi. Minat seakan-akan telah terkubur di bawah realitas yang dibahas oleh ontologi. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk membongkar kembali, sehingga realitas itu dapat memanggil minat untuk bekerja kembali. Sebagai contoh misalnya, ideologi berperan penting dalam ilmu pengetahuan sosial kritis, namun ideologi tersebut bukan merupakan faktor yang tampak atau kelihatan dalam ilmu pengetahuan analitis atau empiris. Untuk melacak historis dari kesadaran kritis, Habermas meninjau kembali kepada pandangan Hegel dan Kant tentang evolusi yang masih berlangsung sampai saat ini. Ia mengatakan bahwa kesadaran kritis harus mengaktifkan diri tampil pada posisi saat ini melalui tingkatan refleksi yang dapat disusun kembali dengan pengulangan sistematis pengalaman-pengalaman yang menetapkan sejarah umat manusia. Dari Karl Marx, Habermas mewarisi konsep tentang kerja sebagai syarat keberadaan manusia dan tidak terikat pada bentuk masyarakat. Kerja adalah proses yang terdapat antara manusia dengan alam, suatu proses di mana manusia melalui tindakan menengahi, mengatur, mengawasi pertukaran barang-barang yang mereka miliki dengan alam. Jadi kerja mempunyai fungsi sintesis, namun juga dapat dijauhkan dan diasingkan dari manusia. Pabrik-pabrik yang banyak menyediakan lapangan kerja dapat menimbulkan gambaran tentang kondisi manusia yang rigid dan abstrak. Namun Habermas juga mengkritik Marx dengan mengatakan bahwa Marx telah menipu dirinya sendiri dalam hal yang berkaitan dengan hakikat refleksi yang ia kembangkan ke kerja. Karena Marx kemudian menarik proses refleksi ke tingkat tindakan yang instrumental. Marx membahas refleksi menurut model produksi dan tampaknya tidak memandang refleksi sebagai yang berhubungan dengan pengetahuan. Marx tidak membedakan antara ilmu pengetahuan alamiah dan pengetahuan kemanusiaan. Ia bahkan mengatakan bahwa akan ada satu ilmu pengetahuan tunggal yang akan menutup, merangkum sekaligus baik ilmu pengetahuan alamiah maupun ilmu pengetahuan kemanusiaan. Habermas mengatakan bahwa Dilthey meminjam model yang mendasari hubungan metodologis dari pengalaman, ekspresi, dan pemahaman dari filsafat refleksi. Dalam
pemahaman, kita seakan-akan memindahkan diri kita sendiri keluar sedemikian rupa sehingga pengalaman masa lalu menjadi tampil atau menjadikan pengalaman yang terasa asing seakan-akan sudah akrab dengan kita. Inilah kiranya alasan Habermas untuk mengatakan bahwa membuka rahasia interpretasi terhadap diri sendiri adalah tugas hermeneutik. Membuka rahasia interpretasi terhadap diri sendiri adalah tugas hermeneutik. Dalam upaya itu maka masuk beberapa faktor seperti bahasa, refleksi diri, kerja, kemampuan, terutama minat. Dengan mengutip Fichte, Habermas mempertahankan pendapatnya bahwa minat yang tertinggi dan dasar dari semua minat yang lain adalah minat terhadap diri kita sendiri. Wah, bener ya. Minat ini dikaitkan dengan suatu kepentingannya, dan minat yang paling besar itu adalah mengenai diri sendiri. Lalu apakah minat terhadap diri sendiri akan menjadi faktor penentu dalam pemahaman epistemologis seperti hermeneutik? Habermas mengatakan bahwa penalaran mempunyai minat praktis yang menjadi milik penalaran itu sendiri, ya bahwa kita berefleksi, maka refleksi itu sekaligus merupakan tindakan kebebasan dan emansipasi. Habermas sudah mengatakan bahwa interpreter tidak bisa terbebas dari refleksi diri secara abstrak. Dengan memahami diri sendiri, kita juga memahami dunia. Maka tidak mengherankan kalau Habermas berkesimpulan bahwa refleksi diri itu tidak lain adalah intuisi dan emansipasi sekaligus, pemahaman dan kebebasan dari ketergantungan pada dogma. Jadi mengembalikan kepada diri itu bisa menanggulangi permasalahan tentang dogma-dogma yang mungkin mengganggu kita. Habermas lebih lanjut mengatakan bahwa minat mendahului refleksi diri sesaat sesudah minat menyadari diri sendiri dalam daya atau kekuatan emansipasinya. Kita tidak boleh salah mengerti tentang hal ini. Habermas pada akhir kesimpulannya bahwa minat mendahului pengetahuan meskipun minat mengekspresikan dirinya melalui pengetahuan juga. Betapa pentingnya minat ini. Sirkularitas ini menimbulkan pertanyaan yang laten tentang mana yang pertama, pemahaman atau interpretasi. Kita sudah mengetahui bahwa antara kedua tersebut tidak ada yang mendahului salah satu, namun dalam setiap proses masing-masing saling melibatkan satu sama lain. Jadi pemahaman dan interpretasi itu saling. Seseorang itu bisa paham lalu menginterpretasikan. Suatu interpretasi itu atas dasar pemahaman, saling bersamaan. Menurut Habermas, seperti halnya pandangan Sigmund Freud mengenai kritik psikoanalisis terhadap Marx, refleksi diri dapat bersifat ilmiah. Oleh karena itu wajarlah kalau Freud diangkat ke bidang hermeneutik karena simbolisme yang diketemukannya di dalam mimpi-mimpi memerlukan interpretasi. Tidak ada satu batas pun dalam mimpi kita, dan ini menyebabkan hermeneutik menjadi penting. Bahkan Paul Ricoeur juga mengatakan gagasan Freud melengkapi para hermeneutik dengan landasan yang kokoh untuk interpretasi. Namun interpretasi model Freud tidak memungkinkan tugas hermeneutik untuk mempergunakan proses ilmu bahasa. Tugas hermeneutik dalam hal ini adalah mempersatukan analisis bahasa dengan pengamatan psikologis terhadap hubungan kausal. Habermas mengatakan bahwa tata bahasa dari bahasa sehari-hari tidak hanya mengatur hubungan simbol-simbol, tapi juga menjalin unsur-unsur bahasa, pola-pola tindakan, dan ungkapan-ungkapannya. Mimpi juga memerlukan hermeneutik batin dan refleksi diri. Bahkan orang yang bermimpi itu sendiri seringkali tidak dapat menangkap arti mimpinya dengan alasan ia tertidur pulas pada saat ia bermimpi. Dalam hal ini hermeneutik mempunyai tugas ganda, yaitu menempatkan dirinya sendiri sebagai orang yang bermimpi untuk kemudian menyibukkan diri dalam penjelasan kausal dan ilmiah serta interpretasi. Ia menjadi semacam analisis harus menyusup masuk ke dalam sisi yang mengejawantah dari teks mimpi. Mimpi yang menyembunyikan kejanggalan dan analisis harus bisa menguraikan kejanggalan tersebut. Simbol-simbol dalam mimpi maupun dalam kehidupan sehari-hari tidak harus menaati aturan-aturan tata bahasa. Hal ini membuat hermeneutik menghadapi kesulitan yang tidak kecil.
Sering terjadi simbol-simbol itu diremehkan begitu saja atau dirasionalisir, sehingga akhirnya hal ini justru menyebabkan makna yang laten dari sebuah mimpi sirna selamanya. Habermas mencemooh model hermeneutik dari ilmu-ilmu kemanusiaan karena dianggap tidak dapat bekerja untuk interpretasi psikoanalitik. Hermeneutik memperoleh fungsinya dalam proses genesis kesadaran. Jadi tidak cukup sekedar berbicara tentang terjemahan sebuah teks, sebab terjemahan itu sendiri juga merupakan refleksi. Hal ini dimungkinkan disebabkan karena Habermas melihat bahwa pada tingkat refleksi diri, metodologi ilmu-ilmu alamiah membentuk hubungan khusus antara bahasa dan tindakan, sekalipun masih tetap melihat hubungan itu sebagai struktur objektif bahasa dan tindakan. Dalam ilmu-ilmu pengetahuan tentang hidup atau kebudayaan tidak terdapat struktur objektif selama penalarannya berlangsung mulai dari yang individual ke yang individual dan bukan dari yang umum ke yang individual. Habermas sebenarnya ingin berada di antara dua kutub metodologis, yaitu di antara hermeneutik yang subjektif dan hukum-hukum sains yang objektif. Untuk selanjutnya ia ingin menggabungkan keduanya hal tersebut dan menerapkannya pada sains. Yang ia inginkan ialah mengobjektivasikan semua hermeneutik yang terlalu subjektif atau mensubjektifkan semua metode yang terlalu ilmiah, dan cara menarik kedua hal tersebut kepada refleksi diri. Memahami dalam uraian Habermas pada dasarnya membutuhkan dialog, sebab proses memahami adalah proses kerjasama di mana pesertanya saling menghubungkan diri satu sama lainnya secara serentak di Lebenswelt atau dunia kehidupan. Lebenswelt memiliki 3 aspek: dunia objektif, dunia sosial, dan dunia subjektif. Ini analisis mengenai Lebenswelt misalnya dari Edmund Husserl, Heidegger. Jadi Lebenswelt mempunyai 3 aspek: dunia objektif, dunia sosial, dan dunia subjektif atau refleksi. Dunia objektif adalah totalitas semua entitas atau kebenaran yang memungkinkan terbentuknya pernyataan-pernyataan yang benar. Dunia sosial adalah totalitas semua hubungan interpersonal antar pribadi yang dianggap sah dan teratur. Dunia subjektif adalah totalitas pengalaman subjek pembicara yang sering juga disebut duniaku sendiri, pengalamanku sendiri. Jadi seseorang itu dalam menginterpretasikan itu dia harus menyentuh, harus memahami tentang dunia objektif, tentang suatu pernyataan-pernyataan yang dianggap benar. Itu kita harus tahu hukum universal tersebut. Kemudian adalah hukum, terus kemudian ada dunia sosial, ada interaksi kita dengan yang lainnya, masyarakat yang lainnya dalam pengetahuan, di dalam nilai. Kemudian adalah pengalamanku sendiri, itu subjektif. Nah, di sini disebut dengan lingkaran interpretasi. Pendekatan hermeneutik mengandaikan adanya aturan-aturan linguistik transendental pada tindakan komunikatif, sebab akal pikiran atau penalaran sifatnya melebihi bahasa. Pengetahuan praktis yang reflektif mengarahkan kita kepada pengetahuan tentang diri sendiri, sebab dengan melihat dimensi sosial kita melihat diri kita sendiri. Pemahaman hermeneutik memerlukan penghayatan dan bila dihubungkan dengan kerja. Pemahaman hermeneutik bersifat global atau mengandaikan adanya tujuan khusus dan pemahaman diri. Pemahaman ini dapat ditentukan secara independen atau bebas dengan maksud untuk mencapai perealisasiannya. Melalui tindakan komunikatif, pemahaman hermeneutik mempunyai makna yang bentuknya yang hidup, yaitu kehidupan sosial. Terima kasih.